Pemirsa, sekarang kita akan bergabung dengan pengamat sepak bola, yaitu Akmal Marhali, untuk mengetahui informasi mengenai kedatangan dari Kluivert. Selamat sore, Bung Akmal. Selamat sore, Diandra. Salam sepak bola. Salam sepak bola, Bung. Bung, Kluivert sudah datang sejak malam kemarin dan juga mendapatkan sambutan yang begitu hangat begitu dari penggemar sepak bola Indonesia. Menurut Anda seperti apa, Bung? Ya, yang pasti kita harus move on, kemudian new year, new capture, new hope, dan itu harus ada di cinta sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih adalah hal yang wajar ya, dan biasa terjadi di sepak bola profesional, baik itu di level klub maupun tim nasional. Jadi sekarang bagaimana kita melihat ke depan, asa dan harapan kita sekarang diletakkan di Patrick Kluivert. Kalau dulu saya selalu mempunyai jargon ketika dilatih oleh Sintayong, STY, selalu tetap yakin. Sekarang bersama Patrick Stephen Kluivert, PSK, pastikan semua harus kompak. Masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, kan, yang buruk-buruk itu yang harus dibenahi. Dan juga peninggalan yang baik dari Coach Sintayong itu harus dijaga, karena ke depan kita punya laga yang sulit, yakni kita harus berjuang untuk tidaknya menatap pintu Piala Dunia 2026. Kita akan melawan Australia pada 20 Maret, kemudian 25 Maret kita akan menjamu Bahrain. Setelah itu di bulan Juli nanti kita akan menjamu Cina dan juga tandang terakhir melawan Jepang. Jadi kehadiran Patrick Kluivert dari sejak kemarin dan hari ini adalah era baru dari tim nasional Indonesia. Baik, Bung Akmal, kalau misalnya kita melihat juga Patrick Kluivert sendiri ini kan juga bisa dibilang seorang pemain bintang begitu. Namanya sangat mentereng sebagai seorang pemain, namun sebagai pelatih ini banyak yang bilang belum teruji. Menurut Anda bagaimana? Apakah Patrick Kluivert ini bisa atau menjanjikan untuk membawa timnas Indonesia menuju ke level yang lebih tinggi? Ya, dalam salah satu pernyataan Kluivert ketika diwawancara dia menyatakan bahwa dia sangat terkesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia, semangat sepak bola Indonesia, dan dia merasa tertantang untuk mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Artinya dia sudah punya komitmen dan dia sudah sampaikan itu semua kepada publik sepak bola Indonesia. Nah, bicara nama besar, Kluivert punya nama besar sebagai pemain, bahkan masuk dalam daftar 4 besar top scorer sepanjang masa tim nasional Belanda dengan 40 gol. Kemudian gelar-gelar individu bahkan pernah menjadi top scorer Piala Eropa 2000 dan pernah masuk dalam daftar Ballon d'Or peringkat kelima. Bahkan banyak lagi sebagai pemain prestasi yang didapat, termasuk mengantarkan Ajax Amsterdam juara Liga Champions, bermain bersama AC Milan, bermain bersama Barcelona. Praktis sebagai pemain memang Kluivert luar biasa dan salah satu legenda yang sangat dikenal atau disegani di Belanda ya. Walaupun orang kemudian melihat secara kurikulum vitae di bidang kepelatihan, catatannya belum begitu meyakinkan. Dan itu yang kemudian memunculkan keraguan apakah Kluivert bisa kemudian membenahi tim nasional Indonesia untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Yang pasti memang tanjakannya itu wajar. Cuma permasalahannya tidak semua juga pelatih yang punya kurikulum vitae bagus atau catatan bagus di masa-masa sebelumnya juga akan bagus menangani sebuah tim. Sebagai contoh, Frank Rijkaard kurang bagus apa bersama Barcelona. Tapi ketika dipercaya menangani Arab Saudi, Frank Rijkaard juga tidak bisa memberikan apa-apa. Termasuk Roberto Mancini kurang bagus menangani klub dan juga menangani tim nasional Italia, bahkan juara Piala Eropa, tapi tidak sukses bersama dengan Arab Saudi. Contoh-contoh lain misalnya Erik ten Hag luar biasa bersama Ajax, tapi bersama Manchester United bapuk tuh gitu. Begitu juga terakhir Amorim, Sporting Lisbon luar biasa bagus, tapi bersama Manchester United juga belum memberikan apa-apa atau tidak begitu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Jadi masa lalu atau kurikulum kita itu hanya sebatas catatan, sementara ke depan itu adalah
tantangan. Jadi bukan mustahil, misalnya Kluivert tidak bagus di masa sebelumnya sebagai asisten pelatih tim nasional Belanda, dia semifinalis ya 2014 Piala Dunia bersama Kamerun dan Kurakau. Mungkin orang menganggap tidak memberikan prestasi yang membanggakan, begitu juga ketika menangani klub. Tapi bukan mustahil peruntungannya, hokinya ada di Indonesia. Jadi kita jangan underestimate dulu dengan melihat kurikulum vitae hingga bagaimana Patrick Kluivert ini bisa menjalankan semua visi misinya membangun sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional. Yang harus dilakukan Kluivert ke depan adalah dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong, karena ini adalah tugas yang sangat berat tentunya. Keluar dari bayang-bayang Sintayong yang 5 tahun menangani tim nasional Indonesia dengan lika-likunya tentunya dan problem-problemnya, dan Patrick Kluivert harus pertama kali melakukan itu, bahwa Kluivert is Kluivert, bukan Sintayong. Sehingga kemudian paradigmanya buat berbeda, sehingga ketika dia keluar dari bayang-bayang Sintayong, maka dia akan bisa lebih mudah bekerja. Tapi kalau kemudian dia selalu ada di bawah bayang-bayang Sintayong, ini akan sulit. Seperti halnya pelatih-pelatih Manchester United saat ini selalu berada di bawah bayang-bayang Alex Ferguson, atau pelatih Arsenal saat ini selalu berada di bawah bayang-bayang Arsene Wenger. Jadi tugas pertama dari Patrick Kluivert adalah keluar terlebih dahulu dari bayang-bayang Sintayong. Baik, lalu selanjutnya Patrick Kluivert sendiri kan ini tidak akan sendirian untuk melatih timnas Indonesia. Ia didampingi juga oleh 2 asisten pelatihnya, yaitu asal Belanda, Denny Lanzat, dan juga Alex Pastoor. Bagaimana Anda melihat kans dari Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dengan trio asal Belanda ini? Ya, selain trio Belanda ini, kita juga akan menempati 2 pelatih lokal ya, tim nasional, untuk menjaga komunikasi. Karena problem sebelumnya adalah masalah komunikasi dan juga masalah strategi yang dianggap tidak begitu maksimal. Artinya mungkin Kluivert dibutuhkan sebagai seorang legenda dengan nama besarnya, sebagai pemimpin yang dihormati oleh nanti para pemain tim nasional Indonesia. Kemudian untuk hubungan antar pemain, antar elemen yang ada di tim nasional, mungkin tugas itu akan diberikan kepada Denny Lanzat yang punya darah atau keturunan Indonesia, karena orang tuanya adalah berasal dari Maluku. Denny Lanzat juga pasti berbahasa Indonesia, artinya masalah komunikasi juga tidak akan sulit tentunya, karena ketika kemarin datang dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Denny Lanzat bahkan sudah berbicara dengan bahasa Indonesia. Artinya ini menjadi nilai plus tersendiri. Yang ketiga adalah Alex Pastoor. Mungkin sosok inilah yang akan menjadi ahli strateginya di tim nasional kita. Kalau kita tadi lihat bahwa Alex Pastoor prestasi sangat bagus sekali, 3 kali membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie ya. Selain Excelsior, kemudian juga Sparta Rotterdam, dan terakhir 2022-2023 adalah Almere City, klub yang saat ini dibela oleh Tom Haag. Jadi kombinasi dari 3 pelatih trio Belanda ini pastinya punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang akan dibagikan, termasuk juga dengan 2 pelatih yang nanti akan ditetapkan PSSI dari Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana Patrick Kluivert juga harus cepat beradaptasi dengan budaya Indonesia, termasuk diantaranya Patrick Kluivert harus bisa cepat berbahasa Indonesia. Walaupun kemarin ketika dari Bandara Schiphol dia sudah menyampaikan kata-kata apa kabar, kemudian selamat sore, kemudian juga saya suka kamu gitu kan. Artinya dia sudah memahami bahwa faktor bahasa adalah faktor penting untuk menangani tim nasional Indonesia. Selain tentunya tugas ke depan adalah dia bisa menyatukan pemain yang ada di tim nasional Indonesia. Jangan lagi ada klaster-klaster pemain, karena ini akan sangat berbahaya dan akan menjadi jebakan Batman tentunya kalau ada klaster pemain. Nanti misalnya ada klaster diaspora, ada klaster pemain lokal Indonesia. Nah ini yang tidak boleh lagi terjadi di tim nasional kita. Jadi menurut saya hadirnya Kluivert saat ini selain tentunya membawa harapan baru, juga membuat promosi Indonesia sangat luar biasa ya di mata dunia. Kalau kita lihat kedatangan Patrick Kluivert atau berita tentang Kluivert menjadi pelatih tim nasional Indonesia, bahkan menjadi pembicaraan publik sepak bola dunia dan menjadi perhatian publik sepak bola dunia. Secara tidak langsung, nama Indonesia menggema seantero dunia terkait dengan perekrutan Patrick Kluivert ini
bisa dibilang adalah nilai promosi yang cukup bagus dari hadirnya Patrick Kluivert. Baik, kemudian Bung Akmal, kalau misalnya kita melihat dari sebelumnya atau tim-tim sebelumnya yang dilatih oleh Kluivert, bagaimana nih prediksi strategi permainan yang akan diterapkan kepada para pemain timnas kita? Karena banyak yang bilang atau banyak yang memprediksi ini akan menerapkan strategi total football. Apakah ini artinya kita akan lebih agresif menyerang begitu, Bung? Ya, kalau kita bandingkan dengan era Sintayong juga punya filosofi bermain sepak bola ala Korea Selatan, compact defense, counter attack, dan itu merupakan filosofi sepak bola Korea Selatan. Artinya ketika Patrick Kluivert datang bersama Dani Lazard dan juga Alex Pastoor yang merupakan berdarah Belanda yang sejak kecil sudah ditanamkan filosofi total football, pastinya itu akan diterapkan di tim nasional Indonesia. Pasti akan berubah strategi dari era Sintayong ke eranya Patrick Kluivert. Filosofi ini juga akan dibantu dengan mayoritas pemain diaspora kita, dan 16 pemain yang besar dan dibesarkan dalam filosofi sepak bola Belanda total football. Artinya ini akan memudahkan sebenarnya buat Patrick Kluivert untuk bisa menerapkan visi misinya, karena mayoritas pemainnya adalah pemain-pemain yang sejak kecil sudah dilatih atau sudah diberikan atau sudah didoktrin filosofi total football ala Belanda. Yang pasti yang harus dilakukan seperti saya katakan tadi adalah Patrick Kluivert harus mempertahankan apa yang bagus dari peninggalan Sintayong. Bagaimana tim nasional Indonesia punya defense yang bagus ala Sintayong, ini harus dipertahankan. Yang menjadi kelemahan misalnya bagaimana pola penyerangan atau ketajaman lini depan yang tidak begitu bagus, mungkin ini yang akan dibenahi oleh Patrick Kluivert, dan kebetulan sang pelatih ini adalah mantan seorang striker. Jadi yang pertahanan yang bagus dari Sintayong kemudian dipertahankan, tinggal bagaimana membenahi kelemahan dari sisi penyerangan, ketajaman lini depan. Dan saya pikir ini salah satu konsep atau resep agar Patrick Kluivert bisa sukses bersama tim nasional Indonesia tentunya. Baik, terima kasih banyak Bung Akmal sudah bergabung bersama iNews sore hari ini. Salam sepak bola, Bung. Salam sehat selalu.